Ya, kali ini kita mau review mengenai mocha pot. Jadi baru aja belakangan ini. Jadi belakangan ini saya lihat itu ada di YouTube, nggak tahu ada. Tiba-tiba aja di YouTube itu ada thumbnail, ada video yang di beranda merekomendasikan ada review tentang bagaimana cara membuat kopi espresso menggunakan kopi kampung, menggunakan mocha pot. Jadi atas motivasi tersebut, jadilah saya mencoba mencari mocha pot. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa variasi dari mocha pot. Ternyata ada macamnya, ada yang harganya 800 sampai 1 juta ke atas, yang bagus 800 ribu ke atas. Itu mereknya Bialetti. Emang itu asli buatan Italia kalau saya. Emang itu awalnya penciptanya deh. Setahu saya sejarahnya itu. Tapi saya kurang tahu juga karena nggak terlalu ngerti siapa yang bikin waktu itu. Gitu. Jadi berawal dari situ saya coba untuk nanti saya coba pakai uang 800 ribu untuk coba bisa merubah kopi kampung jadi espresso, bisa atau enggak. Saya cari alternatif dengan cara pakai yang paling murah. Saya carilah di Google deh, belanja shopping harga paling murah, dapatlah ternyata di kisaran 50 ribu itu ada dengan takaran 1 cup. Jadi dia ukurannya bermacam-macam, ada yang bisa 1 cup, 2 cup, 3 cup dan seterusnya. Jadi saya kenapa beli 1 cup, karena di rumah ini yang suka kopi pahit itu saya doang. Jadi untuk apa saya beli 2 cup atau 3 cup yang ukurannya gitu kan. Terus juga bukan untuk bikin cafe atau coffee shop, hanya untuk keperluan pribadi. Jadi saya putuskan untuk beli yang 1 cup selain untuk kopinya sendiri, juga karena murah, buat nyoba apakah bisa, apakah hasilnya espresso atau hasilnya hanya kopi seduh gitu kan. Kita coba. Lalu ya sepertinya saya kan agak lucu sih, mungkin ada beberapa macam, ada yang tidak ada mereknya, ada yang mereknya bagus tuh Bialetti. Nah ini saya murah tapi ada mereknya Konali, nggak tahu merek apa ini, bagus atau enggak. Saya bukan pecinta kopi yang gimana, ini lucu, dari desainnya bagus, ini lucu, segenggaman tangan doang lucu kan, teko kecil gini nih pas. Jadi buat dia nanti jadi ini bagiannya ada 3 macam. Ini bawahnya untuk diisi air, ini mungkin namanya filter kali ya, karena dia buat naruh kopi. Nah ini untuk kopinya, bubuk kopi taruh di sini. Lalu ini untuk hasilnya nanti ke atas. Jadi cara kerjanya adalah nanti kita masukkan air di sini, dia akan menghasilkan panas uap. Lalu karena tidak ada celah di bagian ini karena tertutup rapat, nah ini dia langsung naik ke pipa yang di tengah ini, mendorong, lalu melalui bubuk-bubuk kopi yang di atasnya, lalu barulah tersajikan di atas ini. Nanti dia akan keluar di sini dari atas. Nah kalau Bialetti itu di atasnya dia lebih bagus lagi, nggak kayak gini, ada semacam blender yang membuat foamnya itu semakin kelihatan, semakin maksimal gitu lah hasilnya kelihatan. Kalau ini nanti hasilnya hanya sekedar busa-busa, gelembung-gelembung, terus nggak lama hilang. Kan kalau espresso yang bagus kan kremanya, minyaknya tuh benar-benar keluar. Tapi kalau ini setelah saya coba itu ternyata minyaknya, kremanya ya cuma kayak nggak tahu bisa dibilang krema atau enggak, karena hanya langsung hilang aja gitu. Begitu proses selesai saya matikan, tapi hilang. Saya pindah ke espresso cup, nggak ikut juga. Nah inilah lucu dari bentuknya. Tapi so far saya masih sering pakai karena dari segi kopi kampung itu, misalnya kopi kampung, nggak kopi kampung sih, kopi instan lah, kopi instan yang ada di warung segala macam, bukan yang kopi yang mahal-mahal, kopi yang pasaran lah, kita bilang kopi kampung ya, kopi pasaran dari supermarket yang ada di warung, kopi hitam ataupun kopi daerah-daerah ya. Karena kan kalau lokal itu kan banyak kan ada asamnya ya, kalau dari rasa acidity-nya tinggi kalau kopi lokal biasanya. Kalau Arabica ya, kalau kapal api misalnya kan dia kan blended. Saya biasa ngopi sama kapal api spesial, tapi menurut saya itu saya pengen coba bikin espresso pakai kapal api spesial. Bisa nggak gitu rasa menikmati pahitnya kopi espresso dari kapal api spesial. Kan kalau namanya espresso kan pahitnya tuh bisa timbul varian rasa, mulai dari spicy lah atau dark coklat atau lain segala macamnya. Nah ini kita coba pakai ini, nanti kita masak ya, masak terus itu aja. Ini sebenarnya kayaknya mereknya dibuat-buat ya, tapi biar saya beli yang agak ada mereknya dikit ini, Konali lumayan ada mereknya. Padahal ini kayaknya cuma yang nggak ada mereknya dia merekin gitu, kayaknya tahu sih. Pertama kita isi airnya dulu, isi bagian bawahnya. Ini bisa diisi sama air panas ataupun air dingin, tidak ada perbedaan. Ada sih, saya udah pernah nyobain bikin. Jadi perbedaannya adalah kalau kita pakai air dingin, karena ini kan butuh proses pemasakannya lebih lama. Bukan air dingin air kulkas, maksudnya air galon, air room temperatur. Jadi karena prosesnya agak lama, jadi airnya tuh naiknya akan pelan-pelan dan lama,
berada di bubuk kopi sehingga menyebabkan kopi rasanya lebih, bodinya lebih dapat. Kalau misalnya saya masukin langsung air panas itu sangat light. Jadi kalau yang suka pahit sebenarnya nggak masalah kalau kita masukin air dingin, karena hasilnya ya sebagaimana espresso, pahit gitu. Kalau misalnya kita masukin air panas, kelebihannya ya jadi lebih cepat, terus lebih light juga, lebih. Tapi saya sukanya air dingin karena pahitnya lebih kental gitu, lebih bodinya agak sedikit berbeda. Karena prosesnya dia memakan waktu dan airnya mungkin naiknya perlahan, jadi proses penyeduhannya tuh jadi lebih pahit ya. Apa sih namanya? Oke, kita masukin air dulu ya. Jadi batas airnya tuh jangan lebih dari si katup udaranya ini. Jadi fungsinya ini tuh dia kalau sebagaimana presto ya, terkait presto nggak sih? Jadi air tuh masuk sini, dipanasin, nggak bisa keluar. Kalau misalnya tutupnya ini nggak ada ininya, pasti meledak, ataupun ya kayak kita masak tumpah lah kemana lah gitu kan. Sama ya nggak tahu sih, nggak pernah nyobain juga. Jadi fungsinya itu adalah mencegah untuk meledak. Jadi di batas suhu tertentu uap itu bisa keluar dari sini. Jadi kalau bisa ngisinya itu sesuai anjurannya adalah di bawah sini. Di bawah sini berarti di dalam sini ada kelihatan juga. Nah, airnya di bawah sini bisa isi ya. Ambil. Nah, dalam. Tuh kelihatan nggak? Enggak kan? Kelihatan dong sebelah sini. Nah, tuh lihat airnya di bawah tutupnya. Baru kita masukkan kopinya di sini. Nah, ini ada kapal apinya ya. Bagaimana kita ingin coba membuat kopi kapal api spesial, tidak hanya jadi kopi hitam, tapi jadi kopi espresso. Ada artisan. Masukin ya. Karena udah saya suka pakai ini berkali-kali. Tinggal setengah, karena lumayan menurut saya sih ini kemarin. Masukin. Jadi pembuatan pakai mocha pot itu versinya macam-macam ya, tergantung gimana Anda sukanya. Nggak ada baku yang benernya gimana. Saya pernah lihat juga ada orang bikin sama gula-gulanya juga masukin sini. Sama saya ada sih bikin espresso manis gitu. Nah, ini bisa diratain pakai sesuatu, kayak pakai pisau bisa diratain. Saya biasanya cuma digeprek-geprek doang, nanti dia turun sendiri. Ada beberapa juga yang di-camping. Kalau menurut saya aneh sih di-camping. Emangnya kopi mesin di-camping? Kan mocha pot ini diciptakan sebelum ada kopi mesin. Logika saya sih gitu. Belum ada temper pada zamannya. Jadi masa bikin mocha pot di camping? Ya sekali aja gitu. Kan saya bilang variasi, nggak ada bakunya gimana, kopinya apa. Kalau saya sukanya, ada juga yang mengatakan jangan terlalu penuh, agak turun dikit, jadi begitu kopinya keluar. Tapi saya baru nyobain itu kopinya terlalu light, jadi kurang. Jadi saya suka tuh benar-benar takarannya tuh pas di atas ini, diratain lah pokoknya atasnya. Kayak kita beli beras tuh, teman-teman merasa literan kan, digeser pakai pipa kan. Nah, ini bisa juga kalau mau Anda geser pakai pipa biar rata kan. Nah, tapi orang tuh kalau mau bikin pakai mocha pot, yang pertama gak boleh males, karena ini ribet bikinnya. Yang pertama, yang lain kan instan tinggal seduh. Yang kedua, ini berceceran kalau saya bikinnya ya, karena kan saya ratain ya. Terus saya geprek juga. Nah, pasti ada aja beberapa yang jatuh ke meja. Makanya suka berantakan nih kopi-kopi bubuk di sini. Itu tadinya saya bisa kopi. Tapi bisa saya bersihin. Insya Allah. Kalau bini udah lihat meja kotor suruh bersihin. Tapi nggak pernah sih, saya bersihin sendiri.
baru aja tutup pakai ini. Mau lihat dulu ya tadi takarannya. Kita lihat dari kamera dulu ya. Tolong kameranya di zoom. Nah, gini Pak, jadinya Pak, pas kan seatasnya. Pasang. Puternya juga jangan terlalu kencang. Pokoknya pasin antara ini gagangnya sama si tembaganya ini, apa sih namanya? Si kriwi. Nah, pas ya kan? Tinggal kita masak di kompor. So, kita sekarang sudah di depan kompor. Jadi ada macam-macam ya, bisa pakai kompor listrik ataupun kompor gas bisa. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, karena ini ukurannya kecil dan kompor pun dia punya tangkringan tidak sebesar ini, sebesar ini kecil. Jadi kalau kita taruh di atas kompor, dia nggak akan nyangkut. Taruhlah di sini. Ada juga saya lihat beberapa masak yang begini, cuman kalau menurut saya itu kurang maksimal karena ada anjuran itu di buku petunjuk penggunaan ini yang saya beli dan saya buang. Jadi apinya tuh harus jangan melebihi dari ukuran ini. Kalau kita taruh di sini otomatis apinya akan ada di sini di sampingnya. Kalau kecil dari sini apinya kecil maksudnya. Jadi jadi ada juga yang jual tangkringan muka potnya. Stand apa sih? Nama istilahnya ya, pokoknya bahasa Indonesia adalah tangkringan. Tangkringan kalau mau kapot ada yang jual juga di Tokopedia. Berapa harganya? Saya lupa, kurang 20 ribuan nih apa ya, kurang lebih begitulah, murah pokoknya ada. Tapi kalau di rumah Anda punya bekas punya panggangan ya pakai panggangan aja. Toh istilahnya dia cuman sebagai tangkringan. Dia ini tangkringan. Bisa beli lagi yang ada aja di rumah pakai. Kita taruh di sini. Terus kita pakai apinya tuh api kecil, jangan api gede. Jangan ya. Ya kurang lebih segini. Segini cukup. Lalu kita taruh di atasnya. Nah, yuk kita lihat proses pemasakannya. Kameramen tolong maju dikit kameramen biar udah ngeliat ini ya prosesnya. Oke, siap bos. Kurang lebih itu 1 menit dia baru keluar nanti. Jadi karena ini masih lama, Anda bisa skip aja dulu sampai dia keluar nanti, atau nggak di fast forward. Terus saya ambil gelas espresso cupnya dulu. Saya siapkan ya espresso cup. Sini ya. Nah, kalau prosesnya menggunakan air yang sudah panas, dia akan langsung jadi, tidak makan waktu lama seperti ini. Nah, ini saya kenapa tidak saya skip atau percepat videonya biar Anda tahu berapa lama sih kalau misalnya kita menggunakannya itu air room temperature. Nah, dia sudah mulai keluar. Ada beberapa mokapot yang kurang bagus, dia muncrat-muncrat. Nah, ini saya alhamdulillah dia nggak muncrat keluar, hanya dia seperti itu. Nah, ini udah mematang. Nah, ditutup aja. Nah, apinya kita matiin. Ya, bisa dilihat. Nah, tinggal kalian simpulin aja masing-masing. Menurut kalian yang di atasnya ini, busanya itu yang dihasilkan oleh mokapot 50.000 ini, apakah itu krema atau hanya sekedar busa gelembung air yang mendidih? Kalau menurut saya sih bisa dibilang krema, bukan juga.
langsung aja kita sajiin ke espresso cupnya. Dan lagi ribetnya adalah kita nanti harus mencuci ini. Itulah ribetnya menggunakan mocha pot. Oke. Kopi espressonya udah jadi. Habis ini yuk kita cicipi gimana sih rasanya kopi kapal api ini. Pas ya, satu takaran single shot espresso. Kalau orang bilang kedikitan, menurut saya sih emang espresso ya segini, single shot. Ada juga orang yang bilang mocha pot 1 cup, tapi kok pas dituang sedikit, ya emang segini kopi single shot espresso. Kecuali untuk americano ataupun untuk kopi yang biasa dicangkir, itu emang takarannya satu cangkirnya segitu. Kalau espresso ya cangkir ini, cangkir kecil ini. Yuk kita coba. Let's go. Ya, oke, mari kita cobain. Agak panas ya, soal kompor ya. Nih, bisa dilihat masih ngebul ya, berasa. Emang espresso itu paling enak dinikmati selagi panas-panasnya. Enggak panas juga sih, bibir Anda melepuh. Hangat, dikonsumsi hangat. Kalau udah adem nggak enak, kecuali Anda mau bikin ice coffee, mochaccino ataupun cappuccino, whatever ya. Emang dia suhunya nggak adem ya. Ya mari kita cobain, kita tes. Dari segi hasilnya lihat. Ada krem yang tertinggal di gelas ini? Tidak ada ya. Nikmat. Jujur aja espresso ini saya suka, emang dari dulu udah suka espresso. Jadi untuk saya kopi kapal api ini, kesimpulannya adalah kopi kapal api ini kalau kita gunakan mocha pot, rasanya itu mendekati espresso, tidak seperti kopi hitam biasa. Kalau menurut saya sih flavornya lebih keluar. Dan karena saya tadi pakainya air dingin, jadi boditnya tuh dapat, jadi dia nggak cair, nggak light, nggak watery gitu. Terus pahitnya itu nggak kayak pahit kopi pahit gitu, kopi pahit ya enak. Nah ini dari kalau kita seduh pakai mocha pot, dia kayak keluar flavornya. Perbedaannya adalah menurut saya flavornya keluar sedikit, jadi seperti ada flavor dark coklat, bisa kerasa pas kita lagi di mulut. Terus setelah aftertaste juga di sini berasa kalau kita gini kecap-kecap itu kayak dark coklat. Kalau yang lainnya sih saya belum, pengecapan saya kurang tepat juga karena saya bukan pecinta kopi. Jadi yang saya rasa itu tiap orang kan beda-beda. Menurut saya ini yang paling flavornya keluar adalah dark coklat dari kopi kapal api spesial kalau digunakan. Sama sedikit aftertaste-nya ada sedikit acidity ya, mungkin karena blended ya, karena dia ada arabicanya mungkin, jadi tipis sih acidity-nya. Emang sih setiap kopi ada acidity-nya, ini berat keluar juga acidity-nya. Jadi dari segi bitternya pas, enggak pahit banget, pahitnya tuh pahit dark coklat, masih nikmat lah, menurut saya nikmat. Terus ada acidity-nya. Sebenarnya aftertaste-nya kayak ada rasa apa ya, kayak almond, enggak ada, kayak kacang-kacangan enggak ada deh. Kan biasanya ada kopi juga yang pas gitu diminum ada rasa kacang-kacangan, apa almond atau whatever. Enggak, yang paling menurut saya rasa adalah dark coklat. Aromanya tuh bisa dilihat ya, nggak kayak kopi hitam biasa. Ada juga orang yang ngopi espresso tuh sekali habis gitu.
itu juga enak sih kalau misalnya kita pagi-pagi nih langsung melek gitu, lagi ngantuk-ngantuknya minum ginian langsung kayaknya langsung teng gitu, langsung melek gitu. Karena segi kafeinnya tuh mungkin kalau menurut saya sih pakai mocha put ini lebih maksimal dibandingkan dengan diseduh. Maksudnya lebih maksimal itu dibandingkan seduh ya, bukan berarti dengan metode yang lain kan, karena biasanya kalau di rumah tuh mana ada sih kopi mesin, kecuali untuk rakyat menengah ke atas kali nggak ada punya kopi mesin ataupun yang nggak mau repot harus beli kopi mesin berapa juta, terus suka kopi juga nggak suka ngopi tapi gaya-gayaan beli kopi mesin, terus bayar listriknya ngeluh mahal. Nggak usah beli kopi mesin, beli gini aja, gasnya juga mahal. Dari segi kenikmatannya bisa membuat kopi kapal api spesial lebih spesial dibandingkan dengan diseduh air panas. Mungkin kalau ini bisa jadi, ini mungkin juga bisa jadi base ya, base kayak misalnya kita mau bikin cappuccino ataupun bikin mochaccino. Menurut saya ini dapat. Kalau misalnya Anda mau bikin kopi-kopi kekinian pakai aren, wah lebih nikmat lagi. Cuma saya nggak terlalu suka yang begitu ribet. Kalau jadi sih udah jadi, saya minum enak. Cuma kalau harus bikin sendiri butuh proses gitu, mending beli aja. Oke. Jadi juga bisa membantu UMKM, support terus UMKM. Ya sudah habis. Oh ya, ini bisa dilihat juga dari sisanya nih. Ada sedikit ampas-ampasnya naik ya, sedikit loh. Itu tandanya kriteria groundnya si kapal api ini terlalu fine mungkin, jadi melalui filter celahnya itu dia masih ikut naik. Mungkin seharusnya tingkat kekasaran dari yang kopi yang sudah di grindernya itu harusnya yang lebih agak kasar, tapi terlalu kasar juga nggak enak. Mungkin ini ya mungkin agak sedikit naik dikit. Kalau kita punya grinder kan bisa kita atur tuh. Cuman kalau kopi kemasan ya untuk kopi kapal api dengan mocha pot menyisakan bubuk kopinya naik dikit-dikit, tapi nggak naik ke gigi, nggak sebanyak kita nyeduh pakai air panas. Ya segitu aja dulu video dari saya review mengenai mocha pot merek Konali ini, dengan harapan merubah kopi kapal api spesial menjadi lebih spesial. Mungkin Anda mau coba di rumah, nggak mahal kok, nggak rugi juga. Menurut saya worth it, 50.000 doang.